Hari ini temenin aku belajar tentang batuan yuk. Kita akan mempelajari tentang banyak hal, dari mulai daur batuan, terbentuknya batuan, proses berubahnya batuan, jenis-jenis batuan, dan masih banyak lagi. Sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu batuan? Batuan adalah benda padat yang tersusun dari beberapa mineral loh teman-teman. Batuan sangat sering kita jumpai sobat. Kemanapun kita menoleh, maka kita pasti akan menemui benda tersebut. Seperti di halaman rumah, tepi sungai, daerah pegunungan, pinggir jalan, di rel kereta api, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu batuan, kita masuk ke bagian paling serunya nih, yaitu daur batuan. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus tahu dulu dong, apa sih itu daur batuan? Daur batuan adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat dari pengaruh cuaca, hingga menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf yang kemudian akan kembali lagi menjadi magma. Gimana sih prosesnya? Yuk kita bahas teman-teman. Daur batuan ini dimulai dari naiknya magma ke permukaan bumi teman-teman. Karena akibat dari pergeseran lempeng, karena perbedaannya suhu di dalam permukaan bumi dengan di luar permukaan bumi mengakibatkan magma tersebut membeku teman-teman. Perlu kalian ketahui, di bawah permukaan bumi itu sangat panas ya teman-teman. Setelah magma tersebut membeku, disebutlah dia dengan batuan beku. Bukan beku karena dimasukin ke freezer ya, tetapi beku karena perubahan suhu. Batuan beku ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada intrusif dan juga ekstrusif. Kita bahas satu-satu yuk. Batuan intrusif ini terbentuk di dalam perut bumi teman-teman. Bentuknya juga besar-besar ya. Bentuknya juga tidak beraturan. Sedangkan batuan ekstrusif, dia itu terbentuknya di luar permukaan bumi ya teman-teman. Ukurannya juga sangat kecil-kecil. Oh iya, pembentukan dari batuan ini juga sangat cepat loh dibanding dengan batuan intrusif. Karena intrusif masih di dalam permukaan bumi ya teman-teman, jadi masih terkena hawa panas di dalamnya. Batuan ekstrusif ini berupa lapili, abu vulkanik, karena dia ini terbentuk akibat dari aktivitas gunung berapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu, batuan beku mengalami pelapukan teman-teman, di mana dia terpecah menjadi fragmen-fragmen kecil dan terpisah-pisah ya. Fragmen-fragmen ini diangkut oleh aliran air, angin, ataupun glasir ke tempat-tempat lain teman-teman. Setelah mereka diangkut dan dipindahkan ke tempat mereka mengendap, mereka membentuk lapisan nih teman-teman, yang membuatnya bisa padat di mana fosil-fosil maupun gas dan minyak bumi dapat masuk di dalam lapisan tersebut loh teman-teman. Setelah padat dan mengeras, disebutlah dia dengan batuan sedimen teman-teman. Batuan sedimen ini terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama ada batuan sedimen klastik. Contohnya itu seperti pasir, kerikil, dan tanah liat. Yang kedua ada batuan sedimen biokimia. Teman-teman, ini itu batuan yang di dalamnya terdapat fosil-fosil makhluk hidup loh. Yang ketiga ada batuan sedimen vulkanis. Batuan ini terbentuk dari abu vulkanik yang mengendap ya teman-teman. Dan yang terakhir ada batuan sedimen kimia, yang dimana ini terbentuk dari pengendapan zat-zat kimia ya teman-teman. Kita lanjut ke proses selanjutnya teman-teman. Di mana setelah itu, ada proses batuan sedimen ini berubah bentuknya teman-teman. Karena akibat dari suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Karena dia berada di bawah permukaan bumi ya teman-teman. Batuan ini disebut dengan batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuknya itu karena perubahan bentuk dari batuan sedimen maupun batuan beku ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, batuan metamorf ini
berubah karena adanya panas dari intrusif magma, teman-teman. Setelah terbentuknya batuan metamorf ini, ia lama-kelamaan akan meleleh, teman-teman. Karena letak batuan metamorf ini di bawah permukaan bumi yang panas ya, teman-teman. Setelah meleleh, dia berubah menjadi magma. Begitulah proses daur batuan ini berulang-ulang. Oh iya, proses ini bukan sebentar ya, teman-teman, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat membentuk batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Setelah mempelajari daur batuan, yuk kita mengenal batuan beku, sedimen, dan metamorf. Kita lihat contoh dari batuan beku yuk. Contoh-contohnya, ini ada batu granit, rionitit, diorit, andesit, gabbro, basalt, dan peridotit. Di batuan sedimen, ini contohnya ada batu kerikil, batu kapur, gipsum, batu karang, batu bara, batu apung breksi, dan masih banyak lagi. Di batuan metamorf, ini sangat jarang kita jumpai ya teman-teman, di mana ia bisa berupa batuan beku, namun sedikit berbeda bentuk. Juga terkadang seperti batuan sedimen. Nah, sekarang sudah tahu kan siklus batuan? Proses pembentukannya, jenis-jenisnya, dan juga contohnya? Mudah bukan?